Pas baru pertama kali ke Fiverr itu, eee, banyak orang dari Bangladesh atau India tuh kan suka ngechat. Nah Mhm. itu biasanya kayak udah ditandain lah sama orang-orang Fiverr kalau mereka ini scammer gitu. Hai hai halo, halo halo hai. Selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hai hai halo, selamat datang di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo semuanya, selamat siang. Balik lagi sama aku Syahira Aznazmi sebagai host Botram pada siang hari ini. Nah, teman-teman semua pada penasaran gak sih kita hari ini tuh bakal ngobrol sama siapa? Karena kita hari ini tuh bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa berprestasi nih yang udah berkecimpung langsung pada desain, bisa dimulai dari 3D, motion graphic, dan lain sebagainya. Nah, salah satu mahasiswa ini juga udah mulai freelance loh. Makin kepo kan kita bakal ngobrol sama siapa? Langsung aja kita sambut Lalu Galih Anggawa. Halo, Halo. halo Kak. Halo, boleh perkenalan diri lagi ya? Perkenalkan nama saya Lalu Galih Anggawa, biasa dipanggil Galih sama teman-teman. Sekarang saya sedang menempuh studi di Fakultas Ilmu Terapan Prodi TRM. Oke. Halo Galih, Halo, gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya, baik. walaupun sedikit lapar pas puasa. Lagi puasa Lagi ya? puasa. Tapi masih tetap semangat dong ya buat Iya, program hari iya harus ini. semangat. Kamu nih sekarang sebagai mahasiswa angkatan berapa nih berarti? Angkatan 23. Angkatan 23, Iya, tapi udah mulai freelance ya? iya freelance. Aku jadi kepo, boleh nggak diceritain tuh gimana Boleh, boleh. backgroundnya? Jadi pertama kali kenal freelance nih Kak. Awalnya tuh dimulai dari SMP. Saya tuh suka nonton anime. Ini agak nggak nyambung tapi ada kaitannya, tetap ada Oke, kaitannya. Saya suka nonton anime kayak wibu akut lah dulu pas SMP. oke. Jadi pas SMP itu saya bisa namatin 3 anime lah dalam sehari Wah. karena saking no life-nya lah dulu. Hmm. Nah dari suka anime tuh mulai ngelirik-ngelirik ke AMV namanya, Mhm. anime musik video, terus ngelihat di komunitas-komunitas mereka tuh kayak editannya itu keren-keren gitu. Mhm. Nah dari situ saya mulai tertarik. Akhirnya saya belajar ngedit itu pertama dari aplikasi KineMaster dulu di Oke. HP. Habis itu lanjut ke Motion, belajar graphic editor untuk ngatur kecepatan gitu. Mhm. Habis itu dari Motion lanjut ke device komputer, Iya. belajar Sony Vegas di sana, habis itu belajar After Effects. Nah, dulu tuh saya ngeditnya tuh cuman untuk for fun aja. Belum Kar ada keseriusan Iya, gitu. karena saya nggak kepikiran gitu buat nyari uang dari ngedit, Oke. apalagi ngedit anime gitu kan. Iya, karena kan lebih ke hobi gitu kan ya. Lebih ke Heeh. hobi. Terus setelah itu saya lihat di komunitas-komunitas ada seseorang yang ngejual karyanya lah dibilang Hmm. gitu. Terus saya jadi tertarik. Akhirnya saya mikir gimana nih cara saya biar bisa kayak dia. Hmm. Saya pindah ke IG buat nyari follower pertama. Oke. Itu step awalnya ya, Ya, gitu step awal nyari awalnya. follower. Habis sudah punya follower, saya mulai nyoba-nyoba platform freelance kayak freelancer.com, fiverr.com. Terus saya juga nyobain buat jual microstock gitu Mhm. untuk penghasilan tambahan lah untuk anak sekolah waktu itu, kayak Oke. lumayan. Akhirnya tapi yang pecah telur tuh cuman di Fiverr. Hmm. Seingat saya di tahun tuh saya dapat $8 satu tahun, dan itu saya Oke. sebagai mahasiswa tuh kayak senang banget, $8 setahun itu. Iya. Habis itu tapi pas SMA Fiverr tuh nggak jalan 100% gitu. Hmm. Saya dilirik sama salah satu event organizer di Mhm. Lombok. Habis itu saya mulai freelance lah istilahnya, dari IO ke IO, Mhm. agensi ke agensi. Setelah pindah ke Bandung baru saya fokus di Fiverr gitu. Oke, berarti awalnya emang beneran dari hobi doang Iya, ya, dari masih hobi. belum mendalami gitu. Iya. Terus mendalaminya tuh berarti pas kapan? Pas SMA? Iya pas SMA. Soalnya di SMA tuh saya mulai ikut turnamen edit gitu, dan Mhm. kebetulan alhamdulillah menang. Menang. Di situ Mhm. saya mulai kayak pertama kali dapat uang dari ngedit anime itu di sana.
Oke, dari situ mungkin tambah muncul ya, Ya wah tambah muncul bisa nih bisa nih gitu, gitu. jadi ide. Oke, Heeh. oke. Terus kamu SMA ini jurusan apa nih? Dari SMK apa SMA ya tadi ya? Iya, saya dari SMA jurusan IPA malah. Wah jauh ya, Jauh IPA ke jauh banget. edit gitu ya. Iya jauh banget. Waduh, terus gimana tuh habis dari Fiverr, kamu sekarang sebelum ke Fiverrnya langsung berarti dari agensi-agensi? Ya dari agensi ke agensi, event ke event. Nah di event tuh saya lebih fokus ke desain 3D panggung atau desain visual buat backdropnya mereka. Kan Iya, biasanya band-band itu ada visual stage-nya lah. iya visual Nah stage. saya dulu pas di IO sama di agensi-agensi kerjaannya ngedit begituan lah. Oke. Terus kamu tuh kan dari SMA dan mulainya tuh dari hobi. Untuk Mm. mendalaminya banget skill itu tuh kan suatu skill yang menurut aku orang-orang tuh nggak bakal gampang bisa kecuali Iya. kalau misalnya emang pakai mentor atau emang otodidak gitu. Kamu gimana tuh? Yang pertama ini ada sifat kayak angkuh gitu juga sih di saya. Kenapa? Karena saya ngerasa kayak masa sih saya nggak bisa, karena dari TK saya pegang komputer gitu. Nggak mungkin nih saya Oke. nggak bisa nguasain After Effects gitu. Mm-mm. Habis itu mulailah saya belajar dan ternyata emang agak kesusahan di awal, Oke. tapi lama-lama bisa. Terus mulai improvisasinya tuh dari ngelihat editan orang-orang yang kok mereka bisa sih keren-keren gitu. Mhm. Akhirnya nyobalah mulai cari tutor juga di YouTube, mulai kayak belajar dari preset orang-orang sampai bisa nguasain edit di titik kayak ngelihat editan orang nih, Mm-mm. terus langsung kebayang oh ini mah bikinnya begini gitu. Mm-mm. Sampai bisa di titik itu sih. Berarti emang kayak melihat lalu kayak terinspirasi gitu ya, Iya, kayak ntar kamu terinspirasi. terapin di Iya, edit-editannya kamu iya. gitu. Nah, pernah nggak sih kayak hilang inspirasi gitu? Kayak bingung tapi ada yang harus dikerjain gitu. Iya pernah lebih ke jenuh aja sih. Jenuh, Jenuh. burnout gitu ya. Ya karena kayak tiap hari begini mulu nih ngeditnya gitu. Tapi buat ngatasin itu saya lebih ke denger lagu atau enggak ngelihat editan orang lain yang lebih keren biar lebih terinspirasi lagi gitu. Inspirasi Iya. lagi gitu. Oke. Nah, kamu dari sekian banyak freelancer tadi milihnya Fiverr ya? Boleh diceritain gak sih Fiverr tuh gimana? Fiverr tuh basicnya kayak kasar tuh kayak Shopee. Nah, tapi di Fiverr ini kita lebih jualan jasa. Jadi orang itu bisa ngelihat katalog orang-orang lain, misal si A jual jasa desain, si B jual jasa apa. Nah, orang itu berarti tinggal milih aja tuh mau order yang mana. Ntar orderannya masuk kita langsung kerjain aja. Oke, itu berarti ada deadline-nya? Ada deadline-nya itu kita yang atur di katalog kita masing-masing. Oke, Semisal kita jual desain, kita udah taruh deadline kita lah di sana 2 hari atau 3 hari gitu. Buat Guys. jadi preferensi klien yang mau datang ke kita gitu. Sembari kayak tiap katalog beda-beda nggak deadline-nya? Iya beda-beda tergantung penjualnya sih. Bebas kita mau Penjualnya. naruh berapa gitu. Oke, nah kalau misalnya di Fiverr sendiri kamu layanan apa aja tuh? Katalog apa aja sih yang ada di situ yang punya kamu sendiri gitu? Yang pertama saya tuh ada desain buat baju ala-ala streetwear gitu. Oke. Terus abis itu IMV, terus banner YouTube, terus abis itu jasa buat bikin lirik video juga. Oke, bisa dong ya. Terus berapa lama tuh biasanya kamu kalau nyimpen deadline buat klien? Biasanya kalau IMV itu di under 1 menit itu sekitar 2 hari. 2 hari. 2 hari. Kalau semisal desain banner segala macam itu sehari. Terus lirik juga 2 hari. Tapi yang paling lama itu yang IMV tapi durasinya 3 menit itu bisa sampai 7 hari. Bisa 7 hari. 7 hari. Aku penasaran sama yang lirik nih. Oke, emang ada minat ke musik juga apa gimana? Iya, malah kayak nyempet-nyempetin sebulan tuh kayak belajar gimana sih cara nge-produce musik gitu. Oke, Cuman gimana tuh minatnya? Maksudnya tiba-tiba suka, tiba-tiba kepengen, ada niatan kayak gitu apa gimana? emang suka aja sih soalnya bapak tuh juga dulu punya minat musik, sempat bikin musik juga untuk lagu-lagu daerah itu. Jadi kayak sempat kepikiran kayak bapak bisa nih, masa saya nggak bisa gitu. Oke, inspirasi lagi. Iya. Kalau boleh tahu kamu dari
Asalnya daerah mana? Dari Lombok Barat. Oh, dari Lombok Barat, jauh Iya, ya. jauh Jauh lumayan. banget. Terus gimana? Kalau misalnya waktu mulai di Fiverr nih pertama kali, ada nggak pengalaman yang kayak susah ya ternyata, atau kayak gini ya gitu? Pas nyemplung banget di Fiverr pertama kali gimana rasanya? Pas baru pertama kali ke Fiverr itu banyak orang dari Bangladesh atau India tuh kan suka ngechat. Nah itu biasanya kayak udah ditandain lah sama orang-orang Fiverr kalau mereka ini scammer gitu. Oh gitu. Ya, jadi buat mereka ini biasanya modusnya tuh suka ngechat minta email segala macam buat pembayaran. Nah pas baru pertama mulai di situ saya sering banget tuh ketemu orang-orang begituan. Scam gitu. Ya scam gitu. Terus? Tapi makin lama ntar kalau rating udah tinggi mereka jarang datang kok. Tapi ada keamanannya nggak? Kalau misalnya kena scam gitu dari Fiverr-nya bakal gimana tuh? Udah diingetin dari awal sih, jadi kalau kita sampai kena Fiverr udah kayak lepas tangan aja gitu. Oh, berarti emang kita yang nanggung sendiri. Iya, kita nanggung sendiri soalnya udah diingetin dari awal juga. Oke. Terus gimana rasanya tuh kalau pas pertama kali kena scam gitu? Alhamdulillahnya belum sampai kena scamnya sih, cuman sempet di ghosting, udah kirim desain tapi orangnya hilang gitu. Terus nyebelin ya Ya, sih? nyebelin, udah Kesel luangin banget, waktu gitu iya. sama untuk mereka, tapi mereka malah hilang gitu. Iya, terus kayak udah capek-capek nih Iya, udah ngerjain ya. capek ya. Terus di dunia freelance nih, terutama di platform kamu Fiverr, Iya, Fiverr. itu persaingannya ketat gak? Bisa dibilang ketat sih, makanya saya lebih menspesialisasi lah istilahnya diri saya. Saya bisa desain, tapi apa nih yang bikin saya beda dari orang lain? Saya lebih milih target ke pasar anime gitu. Oke. Jadi kalau saya cuman melabeli diri saya sebagai desainer, saya bakal bersaing gitu sama ratusan desainer mungkin di Fiverr. Tapi kalau saya melabeli diri saya desainer lebih ke arah anime, mungkin saya bisa bersaing sama 100 orang ke bawah lah istilahnya. Kayak matokin bulatan atau pasarnya gitu Iya, ya pasarnya gitu. gitu. Lebih nargetin pasarnya mau kemana sih. Tapi pernah nggak selain anime kamu? Atau emang fokusnya ke anime aja? Pernah 1-2 kali lah dapat klien yang bukan anime gitu. Cuman klien yang di luar dari spesialisasi saya tuh kayak lebih agak ribet gitu. Kenapa tuh? Nah, kurang tahu juga, apa mungkin karena kalau anime saya sama-sama wibu jadi bisa ngerti mereka. Jadi ya saya agak kesusahan gitu kalau sama klien yang bukan requestnya anime gitu. Kayak pengennya gitu ya, minta desain yang kayak gimana spesifik. Iya. Oh gitu. Terus klien tuh kebanyakan dari mana? Banyak yang dari Dari Indo atau luar? US sama Jerman sih paling. Oh iya, itu mereka emang rata-ratanya minta anime gitu? Iya, rata-rata minta anime. Atau enggak minta kartun yang lain, atau enggak minta movie gitu buat diedit. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa klien sih yang kamu layani gitu? Kalau jumlah kliennya kurang tahu, cuman ratingnya tuh udah di 400 atau 600 gitu. Udah saya nggak cek lagi soalnya. Itu dari SMA? Apa Iya, dari SMA. pas mulai dari TRM ini? Dari SMA. Dari SMA. Nah, tadi kan aku penasaran ya, kamu tuh dari IPA terus langsung berkecimpung di sana gitu. Iya. Terus kenapa emang milih TRM gitu apa gimana? Iya, emang pertama itu minatnya ke DKV dulu sih, Kak. Iya. Tapi karena DKV ada syarat buat buta warna, jadi saya milihnya ke TRM. Oke. Makanya dari itu kamu lebih ke TRM Iya, gitu. lebih ke TRM. Oke. Terus kamu gimana di TRM sendiri? Dengan minat dan bakat kamu merasa sesuai gak gitu? Fashion saya nih bisa nih di TRM gitu dikembangkan. Sesuai sih, Kak. Soalnya kan di TRM ada pelajaran tentang 3D design, terus habis itu tentang UI UX juga, tentang desain juga. Jadi kalau dibilang sesuai banget sih, Kak. Sesuai banget Iya, sesuai berarti. banget. Nah, aku jadi kepo nih. Kamu kan sekarang lagi freelance, Iya. terus kuliah juga masih kan gitu. Iya. Tuh gimana tuh? Keteteran nggak apa bisa gitu? Lumayan keteteran sih, Kak. Minusnya cuman kadang nggak dapet tidur aja. Soalnya sekarang kerja tuh dari bangun sampai tidur lagi gitu. Oh iya? Iya. Oke, start itu bisa dari jam berapa tuh kamu?
Biasanya saya tuh tidur habis sholat subuh terus bangunnya kan jam 2 siang. Oke. Jadi saya startnya dari jam 2 sampai azan subuh lagi gitu. Oh, azan subuh Iya, lagi paling gitu. tidur jam 12, Jam 2-3 jam 12. gitu. Oke. Nah, tadi kan aku juga mention kalau misalnya deadline kamu tuh misalnya 2 hari atau 3 hari gitu Iya, untuk itu apa iya, bikin suatu project. projectnya Iya. gitu. Nah, kalau misalnya ada beberapa project gitu, kliennya minta di hari yang sama, itu gimana cara kamu ngerjainnya? Pernah nggak? Nah, itu harus dikejar banget sih, Kak. Deadline 2 hari itu udah saya atur soalnya nggak mungkin 2 hari gitu deadline-nya. Bakal ada Oke, klien-klien lain yang datang, jadi per hari itu saya bisa ngerjain 2 sampai 3 project. oke gitu. Jadi saya harus kejar tiap hari itu 2 sampai 3 project. Kalau Hmm, enggak ya saya bakalan ketemu hari yang dimana saya harus ngerjain sampai 5-6 project gitu. Kalau dalam saya sehari kalau gitu. saya nggak ngejar jauh-jauh hari gitu. Oh, Sama gitu. kayak guru bilang kalau PR tuh jangan ditumpuk ya gitu. Oke. Kalau bisa dicicil Iya, gitu bisa dicicil. ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dicicilnya kamu kayak satu project itu langsung sampai selesai atau kayak oh ini udah dikit, kita udah 30%. Nah, ke project selanjutnya dulu nih misalnya naikin juga deh sampai 5% gitu atau berapa persen gitu. Langsung harus selesai saat itu juga. Soalnya tiap project tuh moodnya tuh beda-beda. Harus nyari feel-nya Oh, gitu. gitu. Feel sama idenya tuh harus dapat gitu tiap ngerjain satu project. Oke. Pernah ngerasa jenuh nggak? Pernah banget. Tapi kadang kalau jenuh itu Hmm. yang pertama saya suka lihat editan orang-orang biar Mhm. makin termotivasi lagi. Terus ngelihat angka orang-orang lah istilahnya biar makin oke harus kerja gitu. Hmm. Tapi kalau udah jenuh banget paling saya oper ke teman 1-2 project gitu. Oh, berarti bisa berarti Bisa ya. buat dioper. Gitu. Dikirain bakal fokus sama kamu sendiri aja gitu, enggak? Tapi diopernya itu ya di belakang lah bukan di Fiverr-nya. Oh, gitu. Tapi tetap kalau di Fiverr-nya atas nama kamu Iya, tetap gitu. iya. Oke. Jadi kerjasama gitu Iya, ya. kerja Ntar sama. hasilnya baru dibagi-bagi gitu. Iya, dibagi-bagi. Oke. Terus kamu sendiri nih kan tadi anim fokus Iya, utama iya. inspirasinya. Kalau misalnya pernah nggak jenuh banget tuh sama anim gitu? Eh, Anim lagi atau emang udah suka banget udah hobi jadi nggak pernah gitu? bisa kalau dibilang jenuh ngeditnya enggak sih, tapi kalau udah nonton anime saya udah nggak nonton lagi sekarang. Oh iya, Iya, udah enggak. iya, Udah fokus lagi ke situ. iya udah fokus ngedit banget soalnya kalau mau nonton pun bingung cari waktunya gimana gitu. Mm-mm. Kalau misalnya di luar anim, kamu nyari inspirasi lagi kemana? Selain edit-editan orang kayak ada kayak suatu apa gitu? Biasanya kalau klien mintanya di luar anime saya minta referensi langsung ke kliennya, kamu mau editnya yang kayak gimana nih gitu biar saya nggak bingung gitu. Berarti langsung nanya ke Iya, langsung nanya ke kliennya. kliennya. Mm-mm. Rata-rata klien langsung ngirim kok referensinya maunya gimana gitu. Oke. Saya maunya gini Iya, maunya gini-gini. gitu. Oke. Nah, itu selama pembuatan project itu kamu sering nggak ngobrol sama klien apa cuman di awal doang pas saya pengen minta dan nanti di akhir kayak gini nggak gitu hasil itunya atau pas Oh, proses juga kamu ini udah sesuai gak ya gitu? rata-rata pas di awal sama akhir aja sih. Oh, Soalnya buat diskusi sama klien tuh balik lagi saya kayak susah banget cari waktunya karena mm-mm. setiap hari tuh harus selesaiin ini. Mm-mm. Jadi paling kalau diskusi di tengah-tengah itu kalau udah saya bingung banget nih kliennya mau gimana Mm. gitu buat mastiin aja sih biar nggak ada Sure revisi ke gitu. depannya lagi. Oke. Nah, menurut kamu nih, perkembangan apa sih yang kamu dapetin setelah berkecimpung di Fiverr ini buat diri kamu gitu? Yang awalnya gini gitu jadi gimana gitu? Lebih ke ngehargain waktu aja sih. Oh Iya iya. soalnya kayak 15 menit kebuang tuh saya udah ngepikir kayak ini 15 menit kebuang saya udah bisa nyelesain berapa scene nih gitu. Bener. Mm. Kayak jadi itu juga gak sih semakin banyak klien jadi semakin banyak pengetahuan baru gak sih kayak ngerjain ininya jadi kayak oh ini dapat inspirasi dari klien ada Oh yang iya ini ya bener gitu. iya. Kayak pernah nggak dapat kayak hal-hal yang nggak pernah kamu expect bakalan ke situ gitu? Iya biasanya ada klien yang suka ngebantuin gitu kayak Mm-mm. beliin project orang lain buat kita dikasih nih buat kamu belajar gitu biar Oh kamu iya? ya banyak klien baik kok. Semisal juga ada klien yang semisal kalau lagi Natal atau Halloween atau Mm-mm. Valentine kita juga dikasih hadiah gitu. Oh iya, Eh, baik banget ya. Pasti banyak banget ya pengalamannya iya bagus-bagus gitu. banget. Nah kan tadi kamu bilang Fiverr tuh cuma freelance. Iya. Kalau misalnya
untuk misalnya ke depannya tuh kamu bakal gimana tuh? Ada rencana lebih mengembangkan lagi nggak? Misalnya bukan di Fiverr doang atau bakal gimana gitu? Saya lebih mengembangkannya masih di Fiverr, cuman saya rencana itu bakal pasang ads, terus abis itu bakal ngoper ke teman-teman dengan gaji yang fix gitu. Oke. Jadi istilahnya saya nge-scale bisnis lah. Oke. Iya. Terus itu bakalan tetap kerja sendiri atau kayak teman-teman itu bakal di-fixin kayak suatu tim gitu? Kayaknya suatu tim gitu. Oh, Jadi sekarang per hari ini baru mulai banget per hari ini. baru mulai Baru banget mulai gitu. banget per hari ini. Hmm. Jadi saya tuh cuma ngirim brief ke teman-teman buat dikerjain. Habis itu saya yang ngecekin mereka bener apa enggak, terus revisi dan lain-lain sih. Oke, itu gimana sih cara kamu memilah temen yang wah ini bisa nih bantuin aku atau kayak gitu? eh Karena saya awal dari komunitas editor juga, jadi saya udah ada kenalan lah beberapa temen yang dari awal tuh udah sama saya gitu. Oke, yang udah deket Yang gitu. udah dekat banget, soalnya di komunitas itu mereka tuh pada bikin tim gitu masing-masing. Nah kebetulan teman-teman saya ini tim juga dulu sama saya, jadi saya udah kayak oke lah, style kita sama gitu dalam hal mengedit gitu. Berarti yang paling penting tuh kayak style sama minatnya Iya, kali style ya sama yang minat. sama. Iya, Satu tim bisa berapa orang? banyak sih, kayak bikin apa ya, kayak geng lah istilahnya gitu. Bikin geng oke. ya. Oh, kayak per project itu kalau misalnya si satu project ini misalnya itu beda lagi timnya atau nanti kayak project lain itu beda lagi timnya apa tetap sama itu? Tetap sama. Oh, tetap sama. Oke. Nah, untuk kamu nih kan masih di usia muda udah berhasil Iya. gitu kan berkecimpung langsung ke freelance apalagi di Fiverr gitu Iya. kan. Tuh kamu ada tips gak buat teman-teman? Tipsnya yang pertama itu sabar, jangan berekspektasi kalau freelance itu bakal langsung dapat duit gitu. Oke. Anggaplah freelance tuh kayak bayi yang baru lahir, nggak bisa langsung jalan kan, merangkak aja nggak bisa. Tapi satu yang bayi bisa tuh berisik. Nah jadi sama kayak freelance, kita nggak bisa langsung jalan nih, kita bisa berisik dulu. Berisiknya tuh kayak kita bisa promosiin dulu ke teman-teman biar kita dapat atensi atau engagement dari dari katalog kita naik. Jadi tipsnya itu sabar, kalian jangan berekspektasi bakal langsung dapat duit, promosiin aja dulu gitu. Promosiin aja dulu. Iya. Terus gimana kalau misalnya udah melakukan itu tapi sebenarnya cari klien di Fiverr tuh gampang apa susah kalau kata kamu? Untuk awal-awal ya, waktu awal-awal banget. Awal-awal tuh bisa dibilang susah sih, cuman karena saya nggak berekspektasi banyak waktu itu, jadi saya kayak enjoy aja lah. Yang penting saya tetap online, terus ngelihat engagementnya naik nggak hari demi hari gitu. Oke. Keren sih. Nah, tadi aku udah ngomongin tentang apa klien yang susah kata kamu. Iya. Ada nggak yang kayak klien nyebelin gitu? Bukan yang karena beda style tapi emang kayak rewel atau gimana gitu? Nggak Iya. sabaran mungkin. Iya, ada yang nyebelin banget, kayak di awal udah dijelasin kalau nggak bisa nih ngasih preview tiap hari karena ada project yang harus diselesaikan tiap hari juga. Iya, project lain gitu ya. Tapi klien ini kayak nggak sabar gitu. Terus ketika projectnya udah selesai, dia tuh bisa datang lagi seminggu atau 2 minggu kemudian untuk minta revisi, yang dimana kadang projectnya tuh udah dihapus. Gitu. Iya. Kalau misalnya revisi lagi gitu masih dikenakan biaya lagi apa emang udah biaya awal? Tergantung, kalau revisinya itu minor revisi yang cuman ganti sedikit aja itu enggak. Tapi kalau semisal udah ganti lagu, ganti scene atau ganti yang ribet itu pasti dikenain kok. Dikenain Ya, gitu. dikenain. Terus kamu gimana cara ngadepin klien yang kayak gitu? Mood aja sih kak. Mood aja. Kadang ada yang pernah sampai agak berantem gitu. ya? Karena tapi setelah itu masalahnya selesai dan kliennya tuh cerita dia tuh begitu emang karena ada masalah kemarin. Jadi akhirnya sama-sama minta maaf ada aja. backgroundnya Iya, lagi iya. gitu. Nah, untuk di klien itu kamu ngobrol sama klien komunikasinya tuh emang di aplikasi apa di website Fiverr itu atau kayak pindah ke platform lain gitu? Ada yang cuman di Fiverr, tapi ada juga yang kayak ngajak ke Discord buat ngejelasin lebih lanjut lagi. Ada juga yang ngajak project lagi yang di luar Fiverr gitu. Oke, terus kamu cara ngebaca klien tuh emang dari permintaannya mereka atau kayak aku pengennya gini atau kayak bisa nilai klien tuh gimana tuh kamu sebagai
kan klien tuh penting juga Iya, ya buat kita iya. gitu. Pertama tentu dari briefnya ini Hmm. bagus apa enggak. Tapi kalau briefnya udah aneh, paling saya lihat dulu negaranya dari mana nih Oh gitu. iya. Iya. Oke. Terus mood-moodan tuh gimana tuh maksudnya? Kayak beda kamu ladenin atau kayak udah sekedar yang penting udah dikerjain gitu, gak perlu gimana-gimana lagi gitu. Eh Kalau semisal deadline lagi nggak mepet, saya ladenin banget lah intinya, kayak Mhm. kasih tahu kalau ini nggak bisa, ini yang bisa. Tapi kalau deadline lagi banyak, paling saya bilang kayak nggak bisa nih kalau sekarang, paling mungkin ntar kalau project saya udah nggak mepet-mepet lagi gitu. Jadi dikomunikasiin Ya dulu, komunikasiin disclaimer aja ke dulu. kamu gitu. Saya Iya, bisa bakal ngeladenin kalau misalnya gini-gini iya. gitu. Tapi kliennya bakal paham kayak, oh iya nggak apa-apa atau kayak gimana gitu. Iya, pada paham sih rata-rata, Pada kayak take paham ya. your time, nggak apa-apa Oh iya gitu. nggak apa-apa gitu. Terus biasanya kamu kalau misalnya udah ngebikin projectnya, Heeh. suka bikin feedback itu nggak? Karena berpengaruh nggak sih buat rating gitu? Iya, rating tuh pengaruh banget sih. Iya kan ya. Kadang ada klien yang ngasih 5 terus, kadang ada yang ngasih kayak 4, kadang ada yang kayak ngambek terus ngasih 3. Nah, ngambeknya ini juga bukan karena kesalahan kita gitu. Cuman brief yang klien kasih tuh kayak kurang jelas, terus kliennya pas ditanyain kayak susah banget dihubungin, online-nya kayak 4 hari sekali pas deadline udah selesai gitu. Jadi terpaksa kita harus delivery gitu orderannya dia, karena deadline udah mepet gitu. Kita mau nanya Iya. gimana lagi gitu. Iya. Kayak bingung juga Ya, kan bingung ya mau juga. dilanjutin Iya. kayak gimana, bener. Tapi udah habis itu kayak ya udah Ya gitu. udah, kayak kalau udah lewat ya udah biarin aja deh gitu, rating jelek yang penting klien yang lain masih ada yang loyal gitu sama kita. Rating rata-rata di Fiverr gitu yang kayak paling berpengaruh atau kayak wah bisa bikin bahaya gitu. Itu Iya. per akun kan, akun kamu gitu gak sih? Iya, Fiverr di akun. Itu bakal dilihat jelek banget tuh kalau misalnya menyampai ratingnya berapa? 3 itu udah jelek sih, Kak. Oh iya, itu Ya, 3 3 jelek. 4 malah itu udah kayak agak-agak, soalnya saingan kita tuh kan kayak ratingnya tuh pada 4,5 ke atas gitu. Kalau kita udah dapat 4 kayak agak udah susah gitu untuk bersaing. Paling bersaingnya tuh ya kita bisa ngandelin klien yang loyal ke kita gitu. Ada nggak klien yang kayak udah wah dia lagi gitu Iya, kayak balik lagi ada. gitu? Iya, Ada itu. ada malah saking loyalnya kadang kalau dia lagi main game sesuatu dia suka beliin saya game juga gitu. Oh iya. Karena saking dekat dan Iya, udah saking dekat. saling-salingnya Iya. gitu. Oke, enak ya kalau misalnya udah kayak gitu tuh. Iya, Jadi enak. kayak oke Iya, gitu. udah. Nyambung briefing juga kayaknya kalau misalnya sekali nggak masalah ya, karena Iya. udah sama-sama tahu Iya, gitu. udah sama-sama tahu. Terus, nah sebelum ke Fiverr lagi penting gak menurut kamu nyari-nyari pengalaman dulu? Kan tadi kayak kamu ngikutin IO atau Iya. mana itu penting gak? Atau emang langsung cipung aja gitu, langsung nyebur ke Fiverr-nya langsung? Penting nggak penting sih, Kak. Pentingnya tuh ya kita bisa tahulah gimana dunia kerja itu gitu. Gimana interaksi sama profesional sama orang, gimana interaksi yang baik dalam bekerja gitu. Itu penting nggak penting sih, Kak. Tapi kalau udah punya basic profesional dalam komunikasi, langsung terjun aja nggak apa-apa sih. Oke. Keren banget Iya. sih. Tangan lah. Kan. Terus kamu ini rating di Fiverr sekarang berapa? Terus sekarang 4,9. Wow, 4,9. sampai 5 ya ratingnya? Mendekati. Iya, mendekati. Sempat 5 sih beberapa bulan yang lalu, cuman ada klien yang ngasih rating 4 jadi turun gitu. Sangat berpengaruh banget ya. Pengaruh banget emang. Berarti lebih susah mempertahankan sebenarnya ya? Iya, lebih susah mempertahankan. Kalau misalnya dari kamu awal mulai mungkin ratingnya berapa itu masih bisa kamu usahakan untuk naik terus. Iya. Tapi sudah di atas atau udah 5 gitu, Iya, bakal susah banget. bakal susah. Soalnya ada klien juga yang pemikirannya tuh kayak 4 itu udah bagus gitu. Padahal yang paling bagus 5 Iya. gitu. Tapi kalau misalnya dikasih rating gitu tuh suka sama ulasannya nggak? Iya, sama ulasannya. Tapi rata-rata yang ngasih 4 ulasannya tetap bagus kok. Oh, tetap bagus. Iya. Terus kamu kayak greget, kenapa nggak 5 aja Iya, gitu? soalnya di Fiverr tuh ada sistem kita juga ngasih rating ke kliennya. Oh iya. Tapi kita bisa ngasih rating ke kliennya ketika klien udah ngasih rating ke kita. Tapi rating yang dikasih ke kita oleh klien tuh bisa kelihatan ketika kita udah ngasih rating ke klien. Jadi kita
semisal klien ngasih 4, nah kita nggak bakal tahu nih berapa yang klien kasih sebelum kita ngasih klien juga. Terus itu berpengaruh nggak sebenarnya rating untuk klien itu? Kamu misalnya nanti ada klien yang ratingnya emang Iya, ya gitu, itu iya bakal jadi pertimbangan gak buat kamu? ya patut dicurigai sih Kak. Oh iya Iya, gitu. Terus kamu standar kamu lah untuk pilih klien itu berapa ratingnya? 4 ke atas sih Kak. 4 ke Iya 4 atas. ke atas. Even 3 aja kamu gak mau ya? Iya, tapi rata-rata kan di Fiverr tuh Mm-mm. mereka tuh bisa langsung order Kak, jadi nggak perlu persetujuan kita. Oh, kayak udah langsung masuk aja Iya, orderannya. sama kayak di e-commerce lah. Kayak biasa gitu. Oke. Wah, seru banget ya. Aku dia tadi kayak keren banget sih. Apalagi Iya. kan susah gak sih sebenarnya kalau misalnya belajar apalagi kayak desain Iya, untuk diri sendiri. Apalagi konsistennya kalau misalnya inspirasi dan nyari gitu-gitu kan sebenarnya susah Iya. ya gitu. Harus rajin ngulik berarti Iya. ya. Terus kayak nyari-nyari lagi Iya. gitu. Oke. Nah, kamu sendiri ada nggak kata-kata buat teman-teman yang baru mulai tadi selain berkecimpung di Fiverr, ada nggak kata-kata buat teman-teman yang malah baru habis nonton ini nih gitu? Iya. Jadi kayak boleh nih desain saya tekuni gitu. Padahal saya nggak punya bakatnya gitu. Kira-kira orang-orang yang nggak punya bakat bisa nggak sih buat mempelajari sehingga bisa gitu? Bisa banget, pelajarin aja dulu fundamental di desain, seperti kayak pemilihan font, pemilihan warna, atau komposisi yang pas gitu buat taruh teks sama gambar pada kanvas desainnya. Jadi kalau dibilang bisa banget. Bisa banget Iya, berarti bisa ya. banget. Asik. Yang penting belajar fundamental aja, seperti warna, font, sama tata letak yang benar gitu. Oke, karena itu paling penting Iya, ya. paling penting. Berarti jangan patah semangat dulu, bisa Iya. dicoba dulu karena kan kebanyakan orang-orang kayak desainnya bagus pasti bakal susah ya bikinnya gitu. Iya. Kayak ini mulainya dari mana ya gitu. Nah, kamu ada nggak platform yang kayak awal-awal bisa dicoba dulu nih buat teman-teman yang baru berkecimpung di dunia desain? Dulu saya pertama kali belajar desain tuh pakai PicsArt. Pakai PicsArt. Iya, aplikasi di HP. Saya tuh belajar kayak edit foto dulu lah di PicsArt. Habis itu belajar ke bikin gambar digital, kayak gambar manusia yang kita jadiin kartun. Kan sekarang ada AI, tapi dulu tuh pakai PicsArt gitu buat sketsa manual untuk gitu. jadi gambar kartun gitu. Nah, ngomongin mention AI nih, Iya. karena lagi marak AI, Iya. itu gimana tuh menurut kamu, pendapat kamu sendiri nih sebagai desainer? Untuk sekarang masih membantu banget sih, bukan ancaman, tapi masih membantu untuk sekarang. Bantu untuk sekarang. Tapi kalau kedepannya agak kurang tahu juga sih. Saya juga masih mikir-mikir kalau AI besok udah jago banget lah istilahnya, saya harus kemana lagi gitu. Sekarang saya udah mulai mikir-mikir sih. Oh iya gitu, karena makin cepet ya Iya, cepat kemajuan banget. teknologi gitu kayak AI sekarang. Ya sih, apalagi kayak di Twitter kayak banyak juga nggak sih kayak ini kelihatan, tapi beda nggak sih karakteristik orang yang bikin sama dari AI-nya langsung nih kalau dari mata desainer kayak kamu? Iya, beda banget sih, tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana tuh. Iya, AI bakal berkembang, tapi untuk sekarang masih aman sih, masih membantu gitu. masih membantu. Iya. Oke. Terakhir nih, dari kamu sendiri, Iya. gimana podcast buat Ram hari ini? Podcast hari ini seru, Pak. Seru. Seru. Pengalaman baru lah buat saya di sini. Oke, nanti bisa lah ya balik lagi ke sini mungkin kalau misalnya udah makin terkenal atau gimana nih. Amin. Nah, teman-teman semua, tadi kan kita udah dengerin ya banyak informasi dan obrolan-obrolan nih sama Lalu Galih gitu. Terus juga kita banyak dapat insight ya pastinya, apalagi buat teman-teman yang bakalan mulai berkecimpung di dunia freelance ya. Iya. Itu bakal membantu banget, jangan lupa ditonton ya podcastnya. Oke, makasih Galih Ya, makasih buat juga, podcast Kak. hari ini. Iya. Semoga bisa balik lagi ke sini ya nanti Iya. kalau misalnya emang udah sukses nih Lalu Amin, Galih. amin. Oke, mungkin hanya itu untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lalu Galih, sebelum kita tutup boleh langsung dadah-dadah dulu ya dari Boleh. 3. 1, 2, 3. Dadah semua.